Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu dan masih bersama saya Kero Fahmi dan juga narasumber kita ada Bapak Al-Ustadz Haji Junaidi Hamzah, dan kita masih berbincang tentang tema kita hari ini mengenai 3 penyakit klasik pada manusia. Yang pertama tadi ada sombong Pak Ustadz ya, kemudian ada tamak dan juga ada iri hati tentunya. Nah, kita kembali nyapa tentunya untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan As-Salam, Majelis Taklim As-Salam ya. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Baik, ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ada? Silakan ibu-ibu dari As-Salam atau dari Majelis Taklim An-Naba tentang penyakit klasik pada manusia. Silakan. Ya, langsung aja Ibu. Saya dengan Ibu Nurmansa. Iya. Pak Ustadz, saya mau nanya, apa akibat spiritual dan psikologis ketika seseorang tidak bersyukur atas nikmat Allah sehingga ia selalu merasa kurang dan tidak tenang? Ya. Oke, baik. Itu dia Pak Ustadz, pertanyaan dari Ibu dari As-Salam ya. Majelis Taklim As-Salam. Ini agak berat nih ya, psikologis. Silakan Pak Ustadz. Apa efek kejiwaannya maupun secara agama bagi orang yang tidak bersyukur atas apa yang sudah Allah anugerahkan? Ibrahim ayat 7, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allah sudah umumkan kepada manusia, andai saja kamu bersyukur maka nikmat akan ditambah. Hanya saja kita sedang menyempitkan makna nikmat itu ke rezeki atau duit, sehingga kita tidak peduli dengan sehat itu nikmat luar biasa. Untuk apa duit banyak tapi tidak pacak minumnya, tidak pacak makannya? Lebih baik kita sehat tapi duit banyak. Nah itu, ya kan? Nah itu. Nah, wala in kafartum inna adzabil lasadid. Kalau kamu ingkar, maka azab itu bukan gempo, bukan sakit. Hidup tidak tenang itu azab. Hidup dalam tidak berkah itu azab. Kurang terus itu. Anak 2, beli beras 2 kaleng, kurang 2 cupak. Nah, karena kurang 2 cupak, bulan depan kita belilah 2 cupak setengah, 2 kaleng setengah. Kurang lagi 2 cupak. Aisyah kemarin kurang 2 cupak. Alang kebanyak makan, beli 3 kaleng, masih juga kurang. Itu tidak berkah gitu. Kenapa? Karena itu kita tidak bersyukur dengan apa yang ada itu. Apa efek psikologisnya, efek kejiwaannya tuh? Kita makin marah kepada Allah dan marah kepada diri sendiri. Ngapa orang lain pacak ya Allah? Ngapa aku tidak pacak? Dia kesal kepada orang lain, tidak kesal kepada dirinya sendiri. Mak sianu berwarna kecil, ku tengok berembet emasnya. Ini bapaknya lah kerja, awak kerja juga. Alang kesegonya hidup nih. Nah ini kondisinya. Apa yang salah di situ? Yang salah cara kita memanage kalbu kita, memanage rasa syukur kita. Ada yang keliru dalam hal ini. Mungkin orang dengan anak 3 lagi gerot makan sekaleng setengah, masih bersisa berasnya. Apa yang ada pada dirinya? Mungkin dia terbiasa dengan pola makan bersama. Kalau makan bersama, dikit itu jadi barokah itu. Dan ketika makan bersisa, maknya tegur, jangan galak buang nasi nak, tidak boleh. Marah Rasul. Mak tidak hafal hadisnya, tapi kata Rasul, bahwa 1 butir nasi itu bernilai, berharga. Orang Jawa tuh punya pepatah dulu, nek mangan tekno, kopi tekmu mati. Itu orang Jawa, Bu. Artinya, tanya dengan orang Jawa. Kalau makan dihabiskan, kalau tidak habis nanti ayam kamu mati. Apa kaitannya? Artinya jangan sampai rugi. Gitu. Yang kedua, pola makan kita ini kita atur dengan menu yang seimbang, tidak hanya kepada nasi saja.
Ada buah, ada sayur, ada hal-hal yang lain, mungkin karbohidrat semacam ubi, pisang dan sebagainya. Yang ketiga, kita biasakan berdoa sebelum makan, sekedar bismillah Allahumma barik lana. Nah, yang model-model ini nampaknya sepele. Kalau makan seorang, situ makan, jam itu makan, ini makan. Lah tadi kalau sudah makan, lapar lagi, Mak. Karena apa? Tidak dengan kebersamaan itu tadi. Itu menyebabkan kita kurang barokah. Yang berikutnya, ada hal yang mungkin dari yang kita dapatkan itu bukan hak kita. Orang dulu, Bu, kalau dia panen, gagal panennya, dia biasanya dapat 60, cuman dapat 40. Yang 40 itu tetap dia keluarkan 10% itu. 4 kaleng keluarkan. Ya, ini kan acak gagal dan sebagainya. Buhan kahi kita nak kata. Tetap dia sedekahkan itu zakatnya. Padahal tidak sampai segitu. Itu. Karena yang 4 kaleng itu kalau irigasinya dari pemerintah. Ini kadang-kadang irigasinya dibuatnya masih juga dikeluarkannya 10 kaleng. Itulah orang dulu berkah hidupnya. Kita sekarang mana ada pesta yang tidak buang nasi. Ember-ember. Itu efek psikologisnya bagi kita. Nah, yang berikutnya, kita selalu menuntut tidak tahu pernah menikmati yang ada. Kita selalu melihat kepada orang lain, tidak pernah membaca kepada diri sendiri. Akibatnya menjadi dirikan kita selain iri tadi jadi tamak. Itu efek terburuk dari efek psikologis kalau kita tidak mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Allah. Itu dia tentunya jawabannya. Boleh ada lagi mau bertanya, kami persilakan untuk ibu-ibu dari Majelis Ta'lim As-Salam ataupun dari An-Nabah. Ada? Belum ada? Belum ada. Oke. Nah. Oh, ada, boleh silakan. Kalau nggak ada maksudnya balik lagi ke sini Pak Ustadz, begitu kan? Oke. Jadi kaget kita kan? Oke. Silakan Ibu. Langsung yuk. Dihidupin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Salma dari Majelis Ta'lim An-Nabah. Begini Pak Ustadz. Ya, Bu. Bagaimana cara kita bermuamalah atau menjalin silaturahmi dengan orang yang memiliki penyakit hati yang seperti Pak Ustadz jelaskan tadi. Ya. Karena kadang-kadang kita sudah berusaha untuk menghindar, mungkin daripada kita selalu saya terbawa atau kita malah yang terbawa arus, jadi kita yang menghindar. Nah, ketika kita sudah menghindar, malah kita mungkin yang balik dibilangin sombong gitu. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan silaturahmi dengan orang-orang yang seperti itu? Oke. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya tentunya. Baik Pak Ustadz. Nah, sebelum dijawab, mungkin penyakit hati ini menular nggak sih Pak Ustadz? Bisa. Oh, bisa menular. Bisa menular, ya. Oke, baik. Kalau kita berkawan dengan orang sombong, kita juga bawa sombong. Itu menular itu. Oke, baik. Silakan dijawab Pak Ustadz. Bagaimana kita menjaga muamalah kita terhadap orang yang kena penyakit ini tadi. Ayat Allah itu berlaku umum. Contohnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berbuat baiklah kamu kepada siapapun dan dengan cara takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam hal dosa. Allah nyuruh kepada kita tolong menolong kepada orang yang baik bertakwa. Jangan tolong menolong dalam hal dosa. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Iman tebal, iman tipis, punya penyakit hati atau tidak, yang penting dia beriman. Nah, tinggal kita mengklasifikasi. Orang ini punya penyakit sombong. Tetap kita bergaul, tapi jangan kena penyakit sombong. Tetap kita tegur, perkara dia dan tak negur kita, itu urusan dia. Orang ini tamak, batas kita bisa pinjami. Orang tamak ni gampang minjam, sulit balik, ditagih nak bunuh. Betul. Nah, caranya kita ngomong, aku bukan tidak minjami, aku juga lagi butuh pinjaman, kata kita. Daripada dipinjam jadi musuh itu. Karena kita tahu tabiatnya model itu. Ada orang iri, tidak usah kita lawan irinya itu. Karena ngapa?
Orang tuh kan iri dengan kita, artinya kita selangkah lebih maju daripada dia. Itu urusan dia. Tapi kalau dia tidak negur dengan kita dan sebagainya, kita tegur duluan dia. Ya. Kita senyum, dia tidak balas senyum, tidak akan rusak muka kita, tidak akan jatuh harga diri kita. Tetapi yang model itu kadang-kadang menyakitkan. Sampai-sampai Allah mengatakan, kalau terkait dengan orang-orang yang kita sudah ajak baik, fa'fu anhum, kasih dia maaf, kasih dia ampunan, wal ya'fu wal yasfahu, lapangkan dada, kasihlah dia maaf. Tapi kalau sudah kita ladeni, ada ayat lain yang Allah kata, wa'arid anil jahilin, menjauhlah dari orang-orang yang bodoh. Siapa orang bodoh? Sudah dimaafkan, masih tambah jadi, tidak usah lagi. Itu ayat itu. Kita sudah ladeni, makin diladeni, makin jadi. Seolah-olah kita nak dipijainya. Oh jangan diladeni, batasi pergaulan model itu. Karena itu ada ayat tentang itu. Hidup kita ini sama. Kedudukan di mata Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Cantik itu sekedar warna kulit, warna muka. Tapi yang bagus adalah seperti bakso rejang, inner beauty. Yang cantiknya dari dalam, hati yang mulia. Kulit kita boleh hitam, tapi hati tetap putih. Daripada kulit hitam, hati tambah hitam itu tuh. Nah ini orang-orang yang punya penyakit klasik ini tadi. Kita tetap bergaul, tapi kita batasi. Sejauh dia masih punya penyakit itu tadi. Oke, baik Pak Ustadz, kita jadikan dulu, kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa tetap bersama kami tentunya di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.